Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Hensyawan. Kali ini kita akan bahas materi hidrokarbon. Oke, hidrokarbon itu ya intinya adalah hidro dan karbon, hidrogen dan karbon. Makanya berdasarkan peta konsep ini, ya kalau kalian perhatikan peta konsepnya, kalau nanti kalian kurang jelas, kalian boleh search di Google. Ini saya ngambil peta konsepnya dari Google ya, dari seseorang. Saya mungkin mahasiswa atau segala macam ya, kayak mahasiswa. Soalnya ada nomor induk mahasiswanya. Jadi mungkin ini dia tugas membentuk hidrokarbon, peta konsepnya. Oke, jadi hidrokarbon itu ya jelas banget terdiri dari karbon dan hidrogen ya, karena yang kita bahas adalah hidrokarbon saja. Nah, terus habis itu digolongkan berdasarkan nanti yang akan kita bahas tuh pasti ini yang pertama, ya kan? Terus habis itu bentuk rantai karbonnya tidak terlalu spesifik, ya tidak terlalu spesifik nanti kita bahasnya. Nah, terus jenis ikatannya nanti akan kita bahas sedikit, ya. Kemudian untuk sifat secara kimia atau secara sifat fisikanya, saya tidak bahas terlalu rinci karena ini banyak banget kalau misalkan hidrokarbon, misalkan secara titik cair itu gimana sih. Nah, kemudian yang akan dibahaskan untuk untuk hidrokarbon ya. Jadi lebih ke bagian penamaannya ya, penamaan hidrokarbonnya yang terdiri dari alkana, alkena, dan alkuna gitu ya, dengan rumus umum, dan nanti akan kita bahas juga secara isomernya ya, isomer dari mereka bertiga itu seperti apa sih gitu. Tapi sebelum ke sana kita bahas secara senyawa umumnya gitu ya. Jadi si karbon ya, karbon ini termasuk bisa senyawa senyawa organik, bisa juga senyawa anorganik. Karena kalau misalkan kita bahas secara senyawa gitu ya, kalau kita bagi misalkan ada organik gitu ya, organik, terus anorganik. Sebenarnya mereka semuanya pasti ada gitu ya, jadi nggak sama sekali, maksudnya ada nih, jadi ini mengandung, mereka berdua nih mengandung unsur karbon ya, mengandung unsur karbon, cuma beberapa aja ya kalau misalkan mengandung unsur karbon. Nah, cuman kalau untuk anorganik itu ada beberapa contoh ya. Tapi kalau untuk organik pasti ya, pasti mengandung unsur karbon semuanya. Tapi kalau untuk anorganik mungkin ada beberapa contoh ya. Contohnya adalah CO2 ya, karbon dioksida, kemudian karbon monoksida, CN- ya, ion cyanida, habis itu CO3, ion karbonat ya, dan CNO- ya, CNO-. Nah, contohnya seperti itu. Jadi mengandung unsur karbon juga nih mereka semua. Jadi tapi nggak semuanya kalau anorganik ya. Oke. Nah, sekarang yang akan kita bahas untuk organik sama anorganik ini adalah dari asalnya dulu ya. Oke. Untuk secara asal, nah ini pasti berasal dari makhluk hidup ya. Berasal dari makhluk hidup. Atau mungkin kita bikin secara kesimpulan aja ya. Kalau yang pertama yang membedakan adalah, jadi kalau misalkan ini saya bikin tabel ya. Oke. Yang pertama, ini organik adalah berasal dari makhluk hidup ya, berasal dari makhluk hidup. Nah, untuk atau lebih tepatnya ini mungkin berasal dari sisa makhluk hidup ya, berasal dari sisa makhluk hidup. Jadi kalau berasal dari makhluk hidup doang kayak kurang tepat ya istilahnya. Berasal dari sisa makhluk hidup. Maksudnya apa? Contoh kayak misalkan ketika sudah meninggal pasti
nanti akan ada unsur karbonnya gitu ya. Nah, sedangkan kalau untuk senyawa anorganik ya, dia berasal dari non makhluk hidup ya. Jadi bisa jadi kayak misalkan ini kita hapus saja. Yang pertama itu deh sama kayak gini, berasal dari non makhluk hidup. Contohnya karena CO2 itu berasal dari non makhluk hidup bisa. Contohnya kayak hasil pembakaran ya, itu kan bisa terjadi dari non makhluk hidup ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua ya, kemudian berasal dari sisa makhluk hidup, berasal dari non makhluk hidup. Kemudian untuk senyawa organik itu bisa dibuat ya, atau disintesis gitu ya, bisa disintesis atau dibuat. Sedangkan untuk anorganik tidak bisa ya, tidak bisa disintesis. Karena untuk menghasilkan karbon dioksida ya kita nggak bisa bikin gitu ya. Kayak misalkan karbon dioksida tuh harus diapain kayak gitu. Cuman hasil sampingan reaksi iya. Ya, tidak bisa disintesis. Nah, kemudian yang ketiga ya. Nah, yang ketiga adalah kemudian untuk organik ya, itu adalah tidak stabil. Tidak stabil akibat pemanasan. Jadi misalkan kalau organik ini kalau misalkan dipanasin itu nggak stabil. Sedangkan untuk organik kalau dipanaskan itu stabil ya. Stabil akibat pemanasan. Oke, ini kita tambahin lagi ke bawah. Kemudian yang keempat ya. Yang keempat adalah titik DD ya, titik DD. Titik DD atau titik leleh itu relatif rendah ya. Titik DD atau titik leleh itu relatif rendah. Relatif rendah. Sedangkan kalau untuk anorganik, titik DD atau titik leleh itu relatif tinggi ya. Jadi kalau dibandingkan dengan senyawa anorganik, organik itu titik DD atau titik lelehnya lebih rendah ya. Oke. Kemudian yang keenam, yang kelima dulu ya. Yang kelima. Oke, untuk senyawa organik itu adalah sukar larut dalam air. Ya. Sukar larut dalam air. Tapi mudah larut dalam pelarut yang bersifat non-polar. Non-polar. Oke. Nah, sedangkan kalau ini suka larut dalam air. Lupa lagi air. Sedangkan untuk senyawa organik itu mudah larut dalam air. Ya. Mudah larut dalam air. Berarti ini kalau dilarutkan ya, larut dalam air. Kemudian yang keenam ya, yang keenam adalah ini bereaksi dengan lambat ya, bereaksi dengan lambat. Kemudian untuk anorganik itu adalah bereaksi dengan cepat. Jadi kalau dibandingkan dengan anorganik, organik itu lebih lambat bereaksinya. Seperti itu ya. Walaupun sebenarnya inti dasarnya dari senyawa organik dan organik itu sama sebenarnya, mengandung unsur karbon gitu ya. Oke, jadi mungkin ini akan saya hapus ya untuk peta konsepnya. Kalian tinggal bisa search di Google. Nah, untuk materi yang ini ya, perbedaan senyawa organik dan anorganik boleh kalian catat ya. Oke. Nah, kemudian kalau sekarang akan kita bahas apa nih? Nah, jenis rantai karbonnya tapi sebelum itu kita bahas secara kekasan atom karbon. Nah, kekasan atom karbon. Oke, kekasan atom karbon ya. Jadi atom karbon ini mempunyai ciri-ciri khusus ya. Oke, yang pertama
Jadi kalau jadi kekerasan atom karbon dibandingkan dibandingkan unsur lain dalam satu golongan yang sama, dalam golongan 4A ya, karena karbon itu adalah golongan 4A. Nah, yang pertama adalah, cuman untuk ininya nggak satu doang ya, jadi kalau ini dibahas secara umumnya aja ya. Atom karbon itu dapat membentuk banyak senyawa ya. Jadi kekhasannya adalah atom karbon atau atom C itu mempunyai banyak sekali pasangan ya, mempunyai banyak pasangan. Mempunyai banyak pasangan. Nah, atau bisa dapat membuat atau banyak banget senyawanya. Alasannya apa? Jadi kalau misalkan kita bentuk si atom karbon ini, pertama kita tahu bahwa atom karbon ini karena berhubung golongan 4A ya, karena berhubung golongan 4A ya, golongan 4A pasti elektron valensinya ada 4. That means punya 4 tangan ya, punya 4 tangan untuk berikatan ya, untuk berikatan. Nah, lebih tepatnya apa kalau karbon itu lebih tepat berikatan kovalen ya, itu berikatan kovalen. Nah, yang pertama adalah kovalen tunggal dulu ya, ikatan kovalen tunggal. Nah, di sini ikatan kovalen tunggal pasti ada 4 ya, ada 4 buah. Contohnya contoh metana ya, metana itu adalah CH4. Nah, dimana kalau kita bikin secara struktur Lewis ya, ini adalah atom C-nya, punya tangan 4 gitu ya. Kemudian untuk hidrogennya punya tangan 1 ya, karena hidrogen itu kan golongan 1A ya, pasti punya tangan 1. Nah, kemudian kalau kita bikin berikatan, berikatannya seperti ini. Ini kovalen 1, 2, 3, dan 4. Seperti itu ya. Oke, jadi kovalen tunggalnya bisa 4 buah. Nah, kemudian yang kedua adalah, ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah, kovalen rangkap 2 ya. Kovalen rangkap 2 itu ada 1 buah. Kemudian dan kovalen tunggal ada 2 buah. Contohnya apa? Contohnya itu adalah etena atau C2H4. Nah, C2H4 itu kita gambarnya dulu, C-nya dulu. C di sini tangannya 4 ya. Kalau kalian belum terbiasa menggambar struktur Lewis, mungkin kalian gambarnya pasti nggak pede ya. Maksudnya gambar yang nggak pede tuh kira-kira gambar yang benar tuh seperti apa sih gitu ya. Nah, kemudian hanya tuh ada 4. Nah, hanya tuh kita letakkan di sini. Sebenarnya mau di kiri juga boleh, nggak apa-apa ya. Nah, cuman saya maunya di sini aja. Nah, kemudian di sini satu lagi, di sini satu lagi, di sini satu lagi. Nah, ini adalah C2H4. Terus senyawanya di mana? Nah, ikatan kovalennya adalah 1, 2. Kovalen tunggalnya ada 2. Kemudian ikatan rangkapnya di mana? Nah, kalau kalian perhatikan di sini kan masih ada karbon yang tangannya masih kopong, ya, masih jomblo. Nah, so kita geser aja dia ke sini supaya mereka berdua saling berikatan. Nah, disinilah ikatan rangkap 2. Jadi kalau misalkan ini tadi secara ini gambarnya CH4 seperti ini, maka ini kalau digambar tuh kurang lebih seperti ini ya. CH2 ikatan rangkap CH2 seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah bisa aja kovalen rangkap 2-nya itu 1 doang. Ya. Kovalen rangkap 2-nya itu cuma 1 buah doang.
Contohnya, contohnya adalah karbon dioksida ya. Karbon dioksida. Karbon dioksida itu kan CO2 ya. CO2. Nah, kalau kita gambar C-nya ada 2, O-nya ada 2. Nah, terus gambarnya gimana nih? C-nya 1, O-nya 2. Nah, C-nya 1 ya. 1 2 3 4. O-nya itu ada 2. Dan O itu berhubungan tangannya 6 ya, karena golongan 6A. Kemudian 1 2. Nah, karena ini ada di sebelah kiri dan temannya ada di sebelah kanan nih, si C-nya ada di sebelah kanan, maka kita bikinnya seperti ini. Atau sebenarnya boleh seperti ini boleh. Cuma nanti intinya juga digeser kok. Oke. Kita bikin seperti ini dulu. Kemudian yang di sebelah, yang untuk yang kanan ini digeser. Ini pun juga digeser ya. Jadi ke sini. Ini jadi ke sini. Kemudian yang di C itu juga sama. Di atas sama di bawah sama-sama bergeser. Kemana? Ke samping kiri sama ke samping kanannya. Sehingga mereka tuh begini. Set, 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 set. Ya. So, ikatan rangkap duanya di mana? Nih, di sini. Set. Jadi kalau digambar itu adalah O, ikatan rangkap 2, O gitu. Ini jadinya 2 buah ya, Jadi 2 buah, bukan 1 buah lagi. Tapi ada 2 buah. Kemudian yang keempat adalah kovalen rangkap 3. Kovalen rangkap 3-nya 1 buah. Tapi dan kovalen tunggalnya adalah 1 buah saja. Contohnya apa? Contohnya adalah etuna atau C2H2. Oke. Jadi atom C-nya itu ada ada 2 ya. Kemudian untuk untuk C-nya ada 2, hanya ada 2. Nah, hanya tuh di sini misalkan saya bikinnya ya. Hanya tangannya kan 1. Ini hanya tangannya 1. Kemudian C-nya itu tangannya 4. Kita bikin seperti ini dulu misalkan. Nah, kemudian kita pasangin ikatannya yang ini dulu nih yang gampang. Set, set. Kemudian 3 tangan yang lain gimana? Nah, 3 tangan yang lain itu mereka bertemu, ya kan? Karena mereka masih jomblo, ya fokus untuk cari jodoh katanya. Jadi begini. Nah, set. Jadi sesama atom C itu mereka bisa saling berikatan. Nah, seperti ini. Jadi kalau dibikin tuh adalah CH, ikatan rangkap 3, CH. Nah, ikatan rangkap 3-nya 1, ikatan kovalen tunggalnya 1 buah. Seperti itu. Masih banyak lagi sebenarnya. Selain CH4 juga bisa CCl4 ya. Itu ikatan kovalen tunggal juga termasuk yang ada 4 buah. Sebenarnya contohnya nggak ini aja ya. Masih banyak lagi. Jadi khusus atom karbon sebenarnya dia punya banyak senyawa, alias ya dia bisa punya banyak pasangan gitu loh. Jadi kalau misalkan ditaruh di sini ya no problem, ditaruh di situ juga no problem ya. Wherever he go, ya that doesn't matter gitu, nggak ada masalah gitu ya. Oke. So, setelah kita bahas atom karbon ya, si kekhasan atom karbon, kita juga pasti akan bahas jenis atom karbonnya. Karena ini sangat krusial juga ya. Karena ini walaupun kalian nggak belajar, anggap aja mungkin nggak terlalu pengaruh ya. Cuman nanti ada kaitannya dengan next materi ya, tentang senyawa turunan alkana. Oke, jenis atom karbon. Ya, jenis atom karbon ini yang kita bahas adalah si atom karbonnya itu sendiri ya. Atom karbon itu ada 4 ya. Pertama adalah atom C primer. Oke, atom C primer itu adalah atom C yang berikatan dengan
3 atom H, ya. Kemudian atau berikatan dengan satu atom C lain juga boleh sebenarnya, ya. Karena kalau misalkan kita bikin atom C primer itu kayak gimana sih? Ya, nanti kalau kita bikin senyawanya ya, nanti saya kasih contoh. Yang kedua adalah atom C sekunder. Ya. Nah, ini juga atom C yang berikatan. Nah, kalau ini dengan 2 atom H. Ya. Kenapa kok dengan 2 atom H? Karena C-nya ini udah kepake atau dengan 2 atom C yang lain. Ini 3 atom C yang lain. Seperti itu ya. Satu atom C yang lain ya. Satu atom C yang lain. Jadi kalau kalian mau berdasarkan hafalannya, kalau primer mengikat satu atom C lain juga nggak apa-apa. Jadi nggak wajib sebenarnya ya. Oke, yang ketiga adalah atom C tersier. Ya, tersier itu adalah atom C yang berikatan dengan satu atom H. Kenapa kok bisa berikatan dengan satu atom H saja? Ya karena dia berikatan dengan 3 atom C yang lain. Nah, seperti itu ya. 3 atom C yang lain. Kalau yang keempat adalah atom C kuartener. Ya, kuart 4 ya. Kuartener. Ini adalah atom C yang tidak berikatan dengan atom H. Jadi kalau misalkan kalian mau nyari mau mencari jenis atom primer tuh, ya kalian bisa cek, berikatan dengan hanya ada 3, jadinya CH3. Nah, itu fix atom primer ya. Nah, ini berikatan kenapa? Kenapa kok bisa nggak berikatan sama H sama sekali? Karena berikatan dengan 4 atom C yang lain. Seperti itu. So that means sebenarnya ini bisa kita bilang bahwa yang atom C primer itu berikatannya kalau di sini CH3, terus ini CH2, ini CH, dan ini C aja gitu ya. Nah, atau secara gamblangnya untuk CH3 itu kalau digambar adalah CH H. Nah, wait. Tuh H di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini tangannya satu masih kopong. Ya, berikatan dengan siapa nggak tahu. Nah, kemudian untuk CH2 ya, untuk CH2 juga sama. Berarti C ini H gitu ya. Kemudian bawahnya H, terus duanya itu masih nggak tahu ketemu sama siapa gitu ya. Karena bisa aja mungkin biasanya ya kalau untuk seperti ini biasanya hanya tuh ke atas ya. Oke, coba. Nah, jadi kalau digambar tuh seperti ini. C, H, H, terus ke kirinya nggak tahu berikatan siapa, ke kanan berikatan sama siapa juga nggak tahu. Nah, kemudian untuk CH ya, untuk CH itu dia lebih ke misalkan C, atasnya H misalkan. Kanan bawah kirinya ya nggak tahu berikatan sama siapa. Nah, begitu juga untuk atom C. Nah, dia C-nya atas bawah kiri kanannya ya nggak tahu ketemu sama siapa gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi lebih tepatnya biasanya ini ketemunya sama C lagi kok. Biasanya ya. Tapi lanjutannya lagi nggak tahu. Ini pun juga sama, biasanya ketemunya sama C lagi. Ini pun juga sama, ketemunya sama C lagi. Karena kan di sini yang kita bahas adalah senyawa rantai karbon ya. Nah, ini juga sama nih, ketemunya sama C lagi. Nah, cuman lanjutannya gimana ya nggak tahu ya. Jadi intinya dia mengikat 4 atom karbon C yang lain, jadi nggak berikatan sama H sama sekali gitu. Karena tangannya 4 udah kepake semua gitu ya. Jadi sebenarnya definisi yang realnya yang mana? Definisi real yang kalau kalian mau pakai itu adalah yang ini juga boleh ya. Jadi kalau definisi real yang mau kalian pakai itu yang ini aja juga nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan yang primer itu
berikatan dengan satu atom C yang lain. Kalau sekunder 2 atom, karena sesuai dengan primer itu 1 yang pertama, sekunder itu 2, tersier itu 3, ya kan? Kalau kuartener, kuart 4. Nah, jadi sesuai ya. Jadi biar lebih gampang hafalnya. Nah, ciri-cirinya gimana? Nah, itulah ciri-cirinya. Ciri-cirinya adalah kalau satu atom C yang lain pasti bakal berikatan dengan 3 atom H. Gitu. Kalau berikatan dengan 2 atom C yang lain pasti berikatan dengan 2 atom H. Jadi kalian bisa lebih mudah untuk menentukan berapa banyak sih atom C primer atau sekunder gitu, ya. Oke, contohnya ya, contohnya itu seperti ini ya. Contoh. Oke, jadi contohnya seperti ini. Ini adalah contoh soal versi pendeknya, karena kalau misalkan dipanjangin, jadi untuk bagian yang seperti ini, kalau kalian ketemu nanti, gitu ya, ini adalah berupa cabang kalau ketemu sama suatu C. Nah, jadi kayak misalkan yang ini sama yang ini adalah cabang. Tapi kalau yang ini, tapi kalau yang di bagian yang saya buatin coklat, ini adalah bagian rantai utamanya sendiri. Jadi sebenarnya C2-nya tuh ada 5 gitu ya, tapi disingkat. Jadi sebenarnya ini bisa kita tulis seperti ini. Jadi sebenarnya C-nya itu ada CH3-nya tuh 3 kali. Ada CH3 seperti ini CH3, ini adalah CH3. Kemudian di sini ada C sama. Nah, ini juga sama nih, ketinggalan kan? Ini juga sama nih. Ini merupakan cabang. Ya, beda sama yang di coklat ya. Jadi kalau ini bukan cabang sih, lebih tepatnya dibilang cabang enggak juga, karena merupakan bisa juga termasuk rantai utama ya. Cuman cara penulisannya aja yang disingkat seperti itu ya. Nah, oke. Nah, kemudian untuk yang ini CH3-nya ada 2. Nah, jadi CH3-nya ada 2. Ke bawah seperti ini. Kemudian lanjut lagi CH. Nah, ini CH2, CH3. Kemudian ini CH2-nya 5 kali. CH2, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian CH. Kemudian ada CH3 ya. Nah, di sini CH3-nya ya 2 kali juga ya. Nah, sorry, CH3-nya cuma sekali aja. Nah, kemudian lanjut lagi CH2, CH3. Nah, di sini yang merah itu adalah yang primer ya. Katanya primer itu adalah CH3 alias mengikat 3 atom H atau mengikat 1 atom C yang lain. Nah, contohnya seperti ini. Kalau ini kenapa 1 atom C-nya ya cuma di sini doang temennya. Seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi di sini mempunyai 8 atom C primer. Jadi ciri-cirinya itu adalah, jadi kalau kita bisa bilang ini adalah ciri-ciri ya. Ini adalah teori utama gitu ya. Teori utamanya. Jadi mungkin nanti kalau kalian ketemu ada yang mengatakan bahwa atom C primer itu atom C yang berikatan dengan satu atom C yang lain, itu nggak salah ya. Emang seperti itu sebenarnya. Kemudian untuk atom sekunder, ya atom C sekunder itu CH2 ya, 2 atom H atau 2 atom C yang lain. Maksudnya apa 2 atom C yang lain? Nah, kalau kalian perhatikan untuk yang saya bulatin warna oranye ya, CH2 ini mengikat atom C yang di bawah ya, di atas iya. Gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 atom C sekunder. Ya. Jadi mungkin nanti saya akan kasih satu contohnya aja ya. Nah, kemudian untuk yang atom C tersier biru tua ya. Nah, saya kasih warna biru tua, 3 atom C lain atau 1 atom H aja. Seperti ini contohnya. Set. Nah, jadi ada 2 atom C tersier. Nah, untuk atom C kuartener adalah seperti ini. Nah, jadi ada 2 atom C kuartener. Seperti itu jatuhnya ya. Jadi membedakan untuk mudah membedakan
primer, sekunder, tersier. Untuk atom C-nya ya boleh tuh yang pakai ciri-cirinya aja. Yang kalau atom C primer mengikat 3 atom H, C itu kalau sekunder 2, kalau tersier 1, kalau kuartener nggak ada sama sekali gitu. Nah, sekarang kita ambil contoh CH3. Ya, CH3 itu kan pasti minimal ketemu contoh kayak ini ya. Nah, CH3 di sini ya. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan ini digambar gitu ya, digambar yang bagian mungkin nggak semuanya ya. Oke, jadi ini sudah bisa dipahami ya, bisa ini. So akan saya hapus karena saya mau mendeskripsikan atau merinci dari si atom-atom yang ada di sini. Sebenarnya bentuknya gimana sih kalau benar-benar di versi panjangnya banget. Oke, jadi versi panjangnya itu adalah seperti ini. Nah, di sini CH3 yang awal ya, yang merah itu adalah di sini, di sini, di sini CH3. Kemudian set C, terus ke atasnya lagi itu ada C, terus H, ini H, ini H, seperti itu. Nah, kemudian di bawah lagi ada C, ada H, ada H, ada H lagi. Nah, jadi itu kalau dibikin tuh ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ini adalah nomor 1 ya. 1. Kemudian ini adalah nomor 2-nya. Yang ini adalah nomor 3. Nah, kalau kalian perhatikan ya, di sini untuk yang di bagian sini nih. Di sini kan kita tahu bahwa tadi kan atom C primer itu adalah mengikat satu atom C yang lain. Ya udah, di sini ketemunya sama yang di sini aja. Begitu juga yang di atas. Itu pun akan bertemu seperti ini. Ini pun juga akan bertemu seperti ini. Sedangkan kalau misalkan kita bilang ini adalah yang C yang di tengah adalah atom C kuartener yang tidak berikatan sama H sama sekali, karena apa? Nah, oke. Ini saya lengkapin dulu ya. Seperti ini. Nah, kalian bisa lihat 1, 2, 3, 4. Jadi dia mengikat 4 atom C yang lain di tengah-tengah. Makanya kenapa dia tidak berikatan sama H sama sekali. Seperti itu. Jadi ini jatuhnya ini adalah nomor 4 ya. Ini jatuhnya adalah nomor 5. Kemudian untuk CH-nya, ini C, ini H ya ke atas. Terus kemudian ini C, hanya di kiri kanan. Terus lanjut lagi C, hanya di kiri kanan bawah. Nah, kemudian yang ini nih, ini adalah atom C yang nomor 6 ya. Kemudian ini adalah nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi untuk intinya kurang lebih seperti itu ya. Nah, untuk yang atom C sekunder tadi udah dijelasin ya. Dia mengikat 2 atom C yang lain. Contoh yang di bagian sini nih. Nah, ini kan adalah atom C sekunder kan. Nah, kalian perhatikan C di sini mengikat atom C yang di bawah dan atom C yang di atas. Seperti itu, ya. Makanya kenapa dia bisa dibilang atom C sekunder. Nah, kemudian ini kalau kita lanjutin lagi CH2 ya. Kemudian lanjut lagi CH2. Nah, ini CH, sorry ini H ya. Nah, CH-nya 2 sampai 5 kali. Nah, CH-nya sampai 5 kali begini, kemudian lanjut lagi H, kemudian C, H, 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 seperti itu. Mungkin ini kalian akan pusing ya kalau melihat ini ya. Nah, ke CH2, ini CH3. Nah, seperti ini. Ini emang kalau versi panjang tuh seperti ini ya, kalau dipanjangin. Nah, kalian perhatikan lagi. Kalau untuk yang primer, nah tadi kan 1 doang ya, udah jelas. Sekunder itu 2, contohnya di sini atau di sini. Kalau tersier kan mengikat 3 atom C yang lain. Nah, jadi kalau dikasih tahu tuh yang kuartener itu tadi nomornya di sini. 1, 2 ya. Kemudian kalau yang sekunder ini 1, terus kemudian ini 2 nih ya. 2, 3 karena apa? Ke kiri dan ke kanan. Ini pun juga ke kiri dan ke kanan yang ketiga.
Yang keempat, ke kiri sama ke kanan ada. 5, ke kiri sama ke kanan. 6, itu juga ke kiri dan ke kanan. Kalau 7, nggak termasuk ya. Karena sudah termasuk dia, yang tersier. Ke kiri, bawah, kanan. Ini ke kiri, atas, kanan. Seperti itu. Oke, ini adalah yang nomor 7-nya. Kemudian kalau yang ini nomor 6 jatuhnya jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini adalah nomor 7. Ini adalah nomor 8. Jadi seperti itu ya. Kalian boleh secara jumlahannya boleh, secara secara atom C yang berikatan dengan dia berapa. Jadi tinggal kita lihat aja sebenarnya juga boleh nih. Yang kayak misalkan dari sini nih. Di sini di sini C-nya di sini berikatan sama 3 pasti. Kiri, kanan, bawah. Pasti begitu kok ya. Terbukti secara kalau kita pisah ya lebih rinci lagi seperti itu. Nah, oke. Nah, itulah atom karbon. Nah, sekarang kita fokus ke hidrokarbonnya. Oke, jadi untuk di hidrokarbonnya itu sendiri ya, di hidrokarbonnya itu sendiri dia ada 2 jenis ya. Maksudnya dia jenis gimana? Yang pertama adalah secara bentuk senyawanya itu ini kalau dibikin secara ini aja ya. Jadi rantai dari rantai karbonnya itu sendiri ya. Jadi dari rantai karbon itu kan kalau secara jenis atom karbonnya ya. Kalau tadi kan jenis atom karbon tuh yang C primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Sekarang di sini kita bahas rantai karbonnya dan karena berkaitan dengan hidrokarbon soalnya. Nah, rantai karbon itu akan membentuk 2 sejenis senyawa. Ya, pertama adalah yang jenuh atau boleh begini, tertutup ya, tertutup atau membentuk siklis ya. Kemudian terbuka gitu ya. Nah, kemudian untuk yang tertutup atau siklis itu bisa ada yang jenuh ya, ada yang jenuh, ada yang tak jenuh. Begitu juga untuk yang terbuka, ada yang jenuh, ada yang tak jenuh. Nah, so ini secara teoritis saja ya. Nah, untuk yang jenuh itu biasanya yang gampangnya adalah ini ikatan tunggal. Ya, ini ikatan tunggal. Kalau ini rangkap. Ya. Ini rangkap. Begitu juga ini tunggal. Ini ikatan rangkap. Jadi kita bisa bilang bahwa contoh yang termasuk adalah ini adalah nanti alkana. Ya, jadi alkana. Kemudian ini adalah ikatan tunggal ya. Kemudian kalau yang tak jenuh, ikatan rangkap yang terbuka itu adalah ada alkuna, itu adalah rangkap 2 ya, rangkap 2. Kemudian alkena ya. Ini alkena. Baru alkuna ya. Alka, alke, alku ya. Alkena, alkuna. Kemudian alkuna itu adalah untuk rangkap 3-nya. Nah, kemudian untuk yang terbentuk siklus ya, ini adalah sikloalkana. Dan ini ya ada 2 ya. Ini sikloalkena, sikloalkuna. Nah, cuman yang akan kita bahas lebih ke alkana, alkena atau alkunanya saja. Kenapa? Untuk sikloalkana atau sikloalkena alkuna ini lebih dalam lagi nanti kalau mau dipelajari gitu ya. Oke. Jadi akan kita bahas alkana, alkena, dan alkuna saja. Ya, emang secara umum untuk SMA tuh cuma sampai situ saja. Jadi palingan untuk alkana kita akan bahas tata namanya, ya kan? Terus habis itu alkena juga sama, alkuna juga sama tata namanya. Kemudian
untuk reaksinya juga. Jadi mungkin dari reaksi-reaksi hidrokarbon itu apa aja sih? Ada reaksi apa aja? Seperti itu. Oke, tapi kalau untuk reaksi nanti saya akan bahas secara umum aja ya. Jadi tidak akan saya detailkan karena itu lebih ke teoritis banget gitu ya. Jadi kalau penjelasannya mungkin nanti kalau dibikin nanti takutnya terlalu lama. Nah, dari alkana, alkena, dan alkuna ini mereka punya deret homolog atau rumus umum ya. Ini kalau kita bilang ini adalah rumus umumnya ya. Rumus umumnya itu adalah CN H2N plus 2 mempunyai rumus seperti itu. Nah, kemudian kalau ini rumus umumnya adalah kalau untuk alkena adalah CnH2n. Nah, CnH2n. Nah, kemudian kalau untuk rangkap tiganya adalah CnH2n dikurang 2. Kenapa kok bisa rumus umumnya itu bisa tinggal berkurang 2 hanya gitu ya. Rumus umum gitu ya. Nah, kalau kita ambil contoh ya, butana ya, butana. Itu adalah butana. Kita ambil contoh butana. Contoh butana. Butana itu adalah alkana dengan atom C-nya 4. Jadi kalau kita masukkan berarti ini nanti jadinya C4H12 ya. Karena kalau kita masukkan ke sini N-nya 4, maka di sini berapa? 10 ya, bukan 12. Oke. C4H10. Kalau kita gambar, misalkan nih C4H10 itu gambarnya seperti ini. Gambar dulu, C-nya ada 4. Kemudian ini ikatan tunggal semua kan katanya. Nah, tinggal kita lengkapin jumlahannya. Sesuaikan dengan sisa tangannya. Di sini C-nya tangannya 1. Berarti sisa 3 kan? Tambahin CH-nya H-nya ada 3, jadi CH3. Kalau untuk C yang di sini ke kiri sama ke kanan udah ada. Udah kepake 2, sisa 2. Jadinya CH2, ini pun CH2, ini pun CH3. Nah, sedangkan ini butana nih, ya, contoh butana. Yang pertama, ini adalah alkana ya. Nah, sekarang kalau dengan atom C yang sama, jadi namanya butena, ya, butena. Ini adalah C-nya 4, tapi hanya 8. Nah, untuk ikatan rangkapnya, saya bikin random aja ya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, kemudian di sini pasti ada ikatan rangkap 2. Nah, saya mau bikinnya di sini, misalkan. Nah, kemudian sisanya ikatan tunggal. Nah, kalau misalkan 2 ikatan rangkapnya namanya diena. Jadi namanya butadiena gitu. Nah, cuman kita di sini kita anggap belajarnya adalah yang rangkap 2-nya cuma 1 biji aja. Nah, kita masukkan di sini. Di sini C-nya hanya tinggal berarti sisa 3 ya, karena udah kepake 1. Nah, di sini C-nya kalau kalian bikin apa? Iya, udah ada 3. Jadi sisanya hanya 1. Di sini pun juga hanya 3. Udah berikatan 3, maka butuh hanya 1 saja. Di sini hanya 3. Ternyata kalau kalian perhatikan atau dirinci, di sini berkurang hanya 2, itu pertama dari sini, dan yang kedua adalah yang dari sini. Jadi di atas hanya itu ada 2. Jadi 1 berkurang 1. Ini minus 1. Ini pun minus 1. Nah, kalau kita lanjutin lagi, yang ketiga adalah butuna. Ya, butuna. Itu adalah C4H6. Jadi berkurang lagi hanya 2. Nah, ini juga sama. Kita bikin dulu C-nya 4 biji. Nah, di sini ikatan rangkap 3-nya saya taruh di tengah. Nah, ini 1, 2. Ikatan tunggalnya. Nah, sehingga di sebelah kiri tetap dong CH3, ini pun di sebelah kanannya CH3. Tapi di sini ada hanya enggak? Enggak perlu, orang tangannya udah 4. Nah, kalau kalian perhatikan lagi, ini pun juga sama, berkurang hanya 1 lagi. Min 1 hanya. Sedangkan yang di sebelah kanan pun juga sama. Makanya kenapa
Di sini lebih tepatnya setiap kalau kita kasih ikatan rangkap atau satu lagi ikatan kovalen, maka hanya itu pasti berkurang satu-satu. Ya, jadinya ada 2 yang berkurang. Makanya kenapa rumus dasarnya adalah berkurang 2 seperti itu. Jadi kalau kalian perhatikan lagi di sini tadi seperti yang saya bilang hanya berkurang 2 ya. Berkurang 2. Ini pun ke sini juga sama. Hanya berkurang 2 juga. Jadi alasan kenapa berkurang 2 karena kalau kita tambahkan ikatan satu rangkap saja di tempat yang sama, maka hanya di 2 tempat yang berbeda berkurang 1. Seperti itu. Sama pun juga kalau kita pakai di sini, maka ini nanti hanya berkurang 1 jadi CH2, ini jadi CH. Sama-sama berkurang 1 juga. Karena pasti kalau nambahin pasti di tengah-tengah, kiri dan kanan berpengaruh. Oke. Itulah yang akan dibahas alkana, alkena, dan alkuna. Nah, sekarang untuk alkana terlebih dahulu yang akan kita bahas. Kita bahas satu-satu ya. Nah, oke. Sekarang kalau kita bahas secara satu-satu bijinya, maka di alkana terlebih dahulu ya. Yang pertama adalah alkana. Oke. Alkana itu punya tadi rumusnya adalah rumus umumnya adalah CnH2n+2. Tetapi sebelum itu yang harus kalian ingat adalah ini namanya secara umum ya. Jadi kita nggak bisa bilang untuk alkana, alkena, alkuna saja. Jadi di sini kalau saya bikin tabel ya, ini adalah untuk jumlah atom karbon ya. Jumlah atom karbonnya untuk pertama adalah untuk, karena nanti kalian pas belajar hidrokarbon itu kebagi jadi 2. Ada yang rantai utama, ada cabang. Nah, di sini rantai utamanya terbagi menjadi 3. Yang tadi kita bilang ya, rantai utamanya rantai utamanya itu sesuaikan dengan ini ya, alkana yang rumusnya adalah CnH2n+2 ya, atau nanti saya ini aja deh. Terus kemudian alkena, kemudian alkuna. Kemudian di sini ada yang namanya cabang atau alkil ya. Cabangnya atau alkil. Nah, jadi sebenarnya untuk nama-nama depannya aja ya. Jadi kalau misalkan rantai jumlah karbonnya 1, maka ini jadinya metana. Kemudian kalau untuk alkena adalah metena. Terus habis itu kalau ini awalannya saya kasih tahu di depan sini ya. Jadi kalian nanti tinggal melengkapi sendiri. Nah, ini adalah ini adalah metuna. Terus ini metil. Kemudian yang kedua adalah bukan di tapi et ya. Ada etana, ada etena, ada etuna ya. Ada etuna, ada etil ya. Kemudian untuk 3 itu adalah prop ya. Propnya itu adalah propana ya, propana. Kemudian propena, propuna, kemudian propil ya. Prop ya kan, belakangnya tambahin il gitu. Nah, kayak yang keempat 5, 6, 7. Kayak mungkin ini nggak saya bikin di sini kayaknya. Saya pindahin dulu. Nah, di sini ya. Oke. 4, 5, 6. Oke. 4 itu adalah but.
yang kelima adalah penta, pen ya, pentana. Kemudian yang keenam adalah hex. Kemudian yang ketujuh adalah hep. Kemudian 8 adalah OKT ya. Nah, lanjut lagi, 9 adalah non, 10 adalah dek. Nah, lanjutannya tergantung sama ininya ya, belakangnya. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini. Kalau dibikin ya. Nah, jadi kalau yang 10, kalau untuk cabang dekil. Ya. Nah, kalian boleh isi sendiri ya, sebagai catatan. Nah, kemudian lanjut lagi bla 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 bla. Ini adalah dekana. Kemudian lanjut lagi bawahnya lagi, ini adalah dekuna. Kemudian lanjut lagi, ini dekena ya. Kemudian lanjut lagi, ini adalah dekuna. Kemudian ini adalah dekil. Cuman untuk biasanya kalau untuk gugus alkil itu kepakainya cuma 1 sampai 5 biasanya ya. Jadi kalau alkil itu sampai 5. Jadi kalau kita bikin ini adalah butil, ada butil biasa sampai 4. Jadi 4 aja ya, sampai 4. Butil. Kalau 5 itu jarang banget, karena biasanya mentok-mentok sampai 4 ya cabang tuh. Oke, untuk rumus umumnya tadi kita sudah belajar ya bahwa kalau untuk cabang itu adalah rumusnya adalah CN H2N kurang 1 ya. CN H2N kurang 1. Jadi lebih tetap fokus ke C-nya ya. Nah, kemudian tadi kalau untuk alkuna tadi apa? Ini adalah CN H2N kurang 2. Nah, kemudian untuk alkena itu adalah CN H2N. Kemudian untuk alkana itu adalah CN H2N plus 2. Seperti itu. Oke, jadi itu adalah untuk penamaannya ya. Jadi nama depannya saja, bukan tata namanya. Karena kalau untuk tata namanya itu nanti ada beda lagi. Nah, kemudian untuk jumlah ya. Nah, kemudian di sini kan kita bahas adalah ada cabangnya juga. Rantai utama tuh pasti 1. Cuman cabang bisa lebih dari 1. Oke. Jadi untuk cabangnya ya, untuk jumlah cabang atau banyak cabang ya. Mungkin cukup lah harusnya. Awalannya aja ya. Jadi misalkan nanti kalau ada 1 nggak usah. Biasanya dimulai dari 2 ya. Oke. Ini awalan, saya bilangnya awalan. Kemudian ini banyak cabang ya. Banyak cabang sejenis ya. Jadi kita bisa bilang kalau misalkan metilnya ada 2, itu nanti namanya apa gitu ya. Banyak cabang sejenis. Oke, dimulai dari 2 dulu ya pasti. Karena kalau 1 nggak buat apa. 1 tuh di. Jadi namanya bisa dimetil, bisa dietil, bisa dipropil, bisa dibutil, dan seterusnya. 3 itu adalah apa? Tri ya. Trimetil, trietil gitu. Kemudian yang kalau 4 itu adalah tetra ya. Yang keempat adalah tetra. Bisa tetrametil, tetraetil. 5. Oke. Kemudian yang keempat adalah penta. Yang kelima ya, 5. Nomor kalau banyaknya 5 penta. Nah, 6, 7, 8, 9, 10 itu udah sama awalannya ya. 7, 8, 9, 10. Untuk 6 itu adalah heksa ya. Heksametil, heksaetil. 7 adalah heptametil gitu ya. Ini okta. Terus habis itu okta apa ya gitu, tergantung. Terus kemudian 9 itu adalah nona ya. Kemudian 10 adalah dekametil kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke penamaannya, tata namanya.
Jadi tata namanya itu nanti based on yang ada di tabel ini gitu ya. Untuk banyak cabang sejenisnya bisa nanti ada di tri, tetra, hexa. Tapi ingat ya, ini awalan saja, bukan nama cabang yang aslinya. Nama cabang aslinya ya tetap metil, etil, propil. Oke. Nah, soalnya nanti ada kalanya be careful nanti. Oke. Sekarang untuk tata nama. Ya, tata namanya. Oke, tata nama senyawa alkana. Kalau alkana sama alkuna nanti sekaligus juga nggak apa-apa sebenarnya, ya. Untuk tata nama senyawa alkana. Oke. Nah, sekarang ya. Oke. Tata nama senyawa alkana. Oke. Tata nama senyawa alkana itu adalah sebenarnya kalau untuk nama umumnya aja ya. Nah, untuk nama umumnya saja, kalau dibikin nama nanti adalah bagian pertama adalah nomor cabangnya, ya. Nomor cabang, nama cabang, terus habis itu nama dari rantai utama. Oke. Nah, cuman nanti dalam penentuannya itu ada kriterianya sendiri. Jadi ada tahap-tahapnya. Yang pertama adalah tentukan rantai utama. Tentukan rantai utama itu rantai yang kayak gimana sih? Adalah rantai karbon terpanjang. Nah, jadi rantai karbon terpanjang. Nah, rantai karbon terpanjang dan notes-nya adalah ada rantai utama tidak wajib harus lurus, ya. Rantai utama itu tidak wajib lurus, jadi bisa bengkok-bengkok gitu ya. Tidak wajib lurus. Oke. Kemudian yang kedua adalah kemudian yang kedua ini nggak wajib, jadi mungkin akan saya skip. Jadi kemudian yang oke dah, boleh dah. Udah bisa tentukan rantai utama, pasti tentukan cabang ya. Tentukan cabangnya yang mana aja. Jadi cabang itu adalah rantai karbon atau rantai karbon di luar rantai utama. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita kasih nomor. Aturan penomorannya itu ada beberapa. Oke. Ada beberapa jenis ya. Maksudnya beberapa jenis karena yang pada umumnya aturan penomoran itu adalah berdasarkan jadi nomor urut ya. Nomor urut dimulai dari terdekat dengan cabang ya. Jadi nomor urut dimulai dari rantai utama yang terdekat dengan cabang. Jadi misalkan ada dua cabang yang pertama nomor 2 dan yang kedua nomor 5, itu yang kita pilih adalah nomor 2 dulu. Kemudian kalau misalkan ini ada pengecualian ya, ada pengecualian terlebih dahulu. Karena apa? Karena bisa aja nih ya, aturan penomorannya kalau bagaimana sih kalau nomor ketika kita bikin nomor urut ternyata nomor terkecilnya sama nih. Nah, jadi di sini ada jika letak cabang terdekat ada dua ya.
Nah, ada 2 karena pasti terdekatnya kan di sini kita bacanya kan dari kiri atau kanan. Kalau dari kiri sama dari kanan itu yang terdekatnya sama. Jika letak cabang terdekat sama, maka nomor urut dimulai dari nomor urutnya dimulai dari cabang yang jumlah atom C-nya banyak. Atom C paling banyak. Ya. Kemudian jika rantai utama lebih dari 1. Jadi kalau ketika kita bikin nih rantai utamanya ternyata ada 2 macam. Lebih dari 1. Maka pilih rantai utama, ya, pilih rantai utama yang paling banyak cabang. Ya, paling banyak cabang. Nah, itu ya. Nah, kemudian untuk aturan nama cabang, ya, aturan nama cabang harus sesuai alfabet, ya, sesuai abjad, karena takutnya ketika kita ada etil dan metil, which one, yang mana yang harus diprioritaskan di depan namanya? Ya etil, karena E dengan M duluan E kan. Nah, harus sesuai abjad. Tapi ingat, tanpa awalan. Jadi awalannya nggak usah ikut. Jadi kalau misalkan ada dimetil, ya sama dietil, tetap dietil. Karena E lebih dulu daripada M. Jadi aturan nama cabangnya harus sesuai abjad tanpa awalan. Maksudnya tanpa yang awalan di, tri, tetra, kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas beberapa contoh untuk memberi namanya ya. Yang pertama. Oke, contoh soal yang pertama. Jadi ada seperti ini nih. Nah, di sini kan kalau misalkan kalian beranggapan bahwa pertama, tentukan rantai utama. Dan rantai utama itu nggak mesti lurus. Soalnya kenapa? Kalau misalkan nih ya, saya berkata bahwa rantai terpanjangnya atau rantai utamanya adalah yang ini. Gitu ya. Berarti terus ini propil, ini metil, terus ini etil. Nah, kalian wajib cek dulu. Ada nggak yang lebih panjang? Nah, kalau misalkan saya bikin yang ini boleh nggak? Nah, nih, set. Ya, kesini begini boleh nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau di sini ada 7, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya ada 6. Berarti tidak akan mungkin yang kalau misalkan yang di kotak yang biru itu adalah rantai utamanya, melainkan yang oranye. Terus kira-kira ada lagi nggak? Bisa jadi seperti ini. Set. Ya, bisa juga aja seperti ini dia. Nih. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 kan. Oke. Nah, ternyata paling banyak nih 7. Kalau kalian coba seperti ini, jatuhnya 1, 2, 3, 4, 5 malah jatuh. Jauh banget kan kurangnya. Nah, sekarang kira-kira kita pilih yang mana sih? Gitu ya. Nah, yang nomor 6 ini ya udah pasti salah ya. Jadi ini kita nggak pakai. Nah, tinggal antara 7 yang hitam atau 7 yang oranye. Kira-kira yang mana? Nah, berdasarkan aturan penomoran yang kalau rantai utama lebih dari 1, ya ini lebih dari 1 ya. Lebih dari 1, maka pilih rantai utama yang paling banyak cabang. Oke, kita cek. Untuk yang hitam, itu punya cabang 1, 2, ya, 3 cabang. Kemudian kalau yang oranye, ya, kalau yang oranye tetap 7 seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ya, 7 yang oranye ini punya berapa cabang? Ya. Oke, coba dulu. Nah, ini 7 ada 7 yang hitam ada 3 cabang. Ya. Ada pertama ada ini metil ya, metil ada 2 biji. Ada 2 metil dan ada 1 propil. Kemudian untuk yang oranye itu ada 3 cabang juga ya. Oke, 1, 2, 3. 3 cabang. Nah, 3 cabang ada 1 metil, ada 2 apa? Di sini ada 2 metil, 2 metil ya. Ya, bentar. Ketika yang hitam 2 metil, betul. Kalau yang oranye itu hanya bentuknya berarti ada 2 ya, ada 1 metil betul ya. Nah, 1 metil yang ini, kemudian di sini adalah cabang, ada 2 etil. Nah, berarti kira-kira ini pilih yang mana nih? Oke, ini ada lagi nih, saya lupa ya, saya baru ingat. Kalau kalian perhatikan, sebenarnya boleh nggak sih kalau saya bikin begini? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ternyata 8. Ya, jelas banget ya. Jelas banget kita tidak akan memilih yang 7. Jadi yang 7-nya ini salah dan 7 yang ini salah. Ya, tadi sorry. Saya baru ngeh ya. Oh, ternyata saya lupa bikin yang seperti ini. Nah, jadi ternyata rantai terpanjangnya ini adalah 8 ya. So, yang tadi kita bikin seperti ini ya. Seperti ini. Maka ternyata salah semua nih ya. Ini salah semua ya kan. Jadi ternyata kalau misalkan kita bikin ternyata ada lagi yang lebih seperti itu ya. So yang akan kita pilih itu adalah yang 8 ini. Seperti itu ya. Ini 8. So yang 7 ini salah ya. 7 yang oranye salah, 7 yang hitam pun salah gitu ya. Nah, terus berarti di sini kita pakai yang pink. Nah, kalau yang pink, jadi kalau misalkan mungkin ini gitu ya. Nah, ternyata acak kadut nih ya, acak kadut misalkan. Oke, mungkin apa namanya ya? Ini akan saya bikin ulang lagi atau mungkin saya bikin ulang lagi aja deh. Nah, saya bikin ulang lagi. Nah, jadi kalau dibikin ini kan jadinya CH3, CH, CH3, CH2, CH3, kemudian ini CH, ini CH3, kemudian ini CH, ini CH2, ini CH3. Ternyata yang kita pilih tadi yang ini ya, nomor yang cabangnya 8. Nah, ini udah kurang lagi, ini CH2, CH2, CH3. Rantai utamanya adalah yang ini. Set. Tuh, jadi nggak wajib lurus, bisa aja bentuknya seperti huruf seperti ini gitu ya. Atau bentuknya bisa huruf L boleh. Nah, sekarang berarti ini adalah cabangnya. Ya. Nah, cabangnya tuh yang ini. Ya, cabang itu yang ini. Ada metil. Ada metil. Ada etil. Nah, kalau kita mulai, ini ada 2 macam penomorannya. Bisa dari kiri yang bawah sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6, 7, 8. Atau kita mulai dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang kita lihat dulu. Di sini kalau pakai nomor hijau ternyata ketemu cabang udah di nomor 2, di nomor 3 ya, di nomor 3 nih, yang hijau ini. Udah di nomor 3 ketemu cabang metil. Sedangkan kalau pakai yang biru muda nomornya, maka yang biru muda ini ketemu cabang itu etil ketika nomor 4. Baru nomor 5, baru nomor 6. Nah, kita pakai yang warna hijau ya. Jadi yang biru ini salah, yang hijau ini yang kita pakai. Jadi sebenarnya namanya apa? Oke, nama cabang, nomor cabang, nama cabang, nomor rantai utama. Ada metil, ada etil. Berarti kita beri dulu namanya adalah etil dulu. Di nomor berapa nih yang hijau ya, yang kita ikutin yang hijau ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata 5.
Jadi namanya adalah 5 etil. Kemudian metilnya ada di nomor 3 dan nomor 5. Nomor 3 dan nomor 4 ya. Jadi 3,4. Nah, metilnya ada 2, jadi namanya dimetil. Nah, jadi tetap walaupun sebenarnya depannya ada di, tapi sebenarnya yang utama itu adalah si metil sama etilnya aja. Jadi makanya etil lebih dulu daripada dimetil. Nah, terus nomor 8, rantai utamanya 8 nih. Nama rantai utama adalah oktana. Jadi tata nama IUPAC-nya adalah 5 etil 3,4 dimetil oktana. Seperti itu ya. Oke. Kemudian ini kita lanjut lagi ke nomor 2 ya. Saya kasih tahu beberapa aja. Oke. Kemudian yang nomor 2. Nah, untuk nomor 2 seperti ini ya. Nah, tapi berhubung ini saya mau langsung aja. Rantai terpanjangnya menurut kalian yang mana? Oke, yuk. Nah, yang mana? Yang ini. Sorry. Kelebihan jalannya. Oke, jadi ternyata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 nih. Ya, oktana ya. Nah, sekarang kalau misalkan lain pasti ini kurang dari 8 ya. Oke, pasti kurang dari 8 kok. Nah, sekarang di sini nomornya ada 2 macam. Yang pertama kalau saya mulai dari bawah nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian saya mulai dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, ya. 6, 7, 8. But before sebelum itu kita kasih dulu ya nama si cabangnya ini. Ini ada metil. Metilnya ada 1, 2, 3 ya. Ada ini semuanya metil semua ya. Ini adalah metil. Ini adalah metil. Oke. Ini adalah metilnya. Nah, kalau misalkan ini dimulai, kira-kira pakai yang warna oranye atau yang warna pink nomornya? Kita cek. Dari nomor yang warna pink, kita ketemu metil di nomor 3. Ya, di nomor 3. Sedangkan kalau kita berdasarkan yang oranye, kita ketemu metil atau cabang itu di nomor 4. Berarti lebih pendek yang mana? Lebih pendek yang di sebelah kiri. Ya dari yang kiri nih, ketemu di nomor 3 dulu. So, yang oranye gak kepake. Ya, yang oranye gak kepake nih. Kita fokus sama yang warna pink aja. Sehingga namanya apa sih? Oke. Kita balik. Nah, nomor cabang, berhubung ini metal semua, nggak ada cabang yang lain namanya. Mereka 3 biji ini di nomor berapa? 3, 4, 5. Jadi namanya itu adalah 3,4,5. Terus metilnya ada 3. Trimetil 8 oktana. Ya, 8 itu maksudnya banyak rantai utamanya ya C-nya, jadinya 8 maka namanya oktana. Jadi 3,45 trimetil ya, itu oktana. Oke, 3,4,5 trimetil oktana. Itulah nama senyawa alkana dari nomor 2. Oke, sekarang untuk nomor 3 ya. Nomor 3. Oke. Nah, berdasarkan untuk soal nomor 3 ya. Di sini rantai utamanya atau rantai terpanjangnya itu yang mana kira-kira? Nah, begini boleh. Kenapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begini pun juga boleh sebenarnya. Kenapa? Kalau ini cabangnya etil dan metil, ya kan? Kemudian kalau misalkan kalian pakai yang tadi seperti ini pun cabangnya juga metil sama etil juga. So, which one will you choose? No problem, ya. Mungkin lebih gampang pakai yang rantai terpanjangnya lurus aja deh, gitu ya, daripada bengkok-bengkok. Nah, di sini untuk nomornya bisa dari kiri kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau dari kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ternyata pas kita cek
ternyata kalau dari kiri ketemu di nomor 3 metil. Sedangkan kalau dari yang warna oranye pun juga sama, ternyata nomor 3 ketemu cabangnya adalah etil ya. Jadi di sini kan kita tahu bahwa ini cabang ini adalah metil. Metil, kemudian ini adalah etil. Nah, sedangkan berdasarkan aturan nomor 3, yang 3 nih aturan penomorannya, jika letak cabang terdekat sama nih, sama-sama nomor 3 ternyata, maka dimulai dari jumlah atom C yang paling banyak cabangnya. Nah, jadi kalau dibandingin, di sini cabang yang lebih banyak yang mana? Etil apa metil? Ya, kita pilih yang etil. Jadi, yang benar adalah yang kita pakai adalah yang oranye ya. Yang biru salah nih. Coret. Nah, sehingga jadinya nomornya atau penamaannya adalah yang benar adalah cabangnya berarti nomor 3 di etil, 4 metil ya. Jadinya 3 etil, 4 metil. Berapa nih totalnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 heksana. Jadi yang benar adalah 3 etil, 4 metil heksana. Bukan 4 etil, 3 metil ya, tapi melainkan 3 etil, 4 metil. Jadi seperti itu ya. Sebenarnya masih banyak lagi sebenarnya tipe soalnya ya. Nah, jadi sebenarnya bentuk-bentuk rangkaian alkana itu banyak banget. Oke. Nah, kita lanjut ke tata senyawa alkena dan alkuna. Oke. Untuk tata nama senyawa alkena dan alkuna sebenarnya tidak jauh berbeda dengan alkana. Kenapa? Karena palingan bedanya adalah dari namanya saja. Yang pertama, yang kedua adalah penomorannya, gitu. Untuk tahap-tahapnya sama, ya. Oke, tata senyawa alkena dan alkuna, ya, alkena dan alkuna. Dan alkuna. Kemudian untuk namanya, nah kalau tadi alkana itu adalah nomor cabang, nama cabang, rantai utama. Cuman bedanya adalah seperti ini. Nomor cabang sama ya. Terus kemudian nama cabang ya. Nama cabang. Kemudian nomor ikatan rangkap. Nomor ikatan rangkap. Jadi ikatan rangkapnya itu di nomor berapa? Karena kan kita tahu bahwa alkana, alkena dan alkuna itu adalah ikatan rangkap. Kalau Na 2, kalau Una 3. Barulah nama rantai terpanjang. Tahapnya sama. Tentukan rantai utama terpanjang dan gak wajib lurus. Tentukan cabangnya di luar rantai utama. Nah, yang sedikit berbeda adalah aturan penomoran untuk nomor urutnya. Kalau alkana kan di nomor urut dimulai dari rantai utama dengan yang terdekat dengan cabang. Tapi kalau kalau untuk alkena dan alkuna itu adalah nomor urut dimulai dari rantai utama dengan nomor urut ikatan rangkap terkecil ya. Ikatan rangkap terkecil. Jadi lebih fokusnya adalah ikatan rangkapnya, bukan cabangnya. Nah, untuk sisanya sama. Dan nomor 4-nya aturan nama cabangnya harus sesuai abjad. Ya, gitu juga ya, dengan tanpa awalan. Nah, cuman sebelum saya lanjut, ini ada beberapa cabang khusus ya, yaitu adalah untuk cabang yang jumlah C-nya 3 atau propil ya. Oke. Nama cabang. Jadi untuk yang 3 aja ya, 3 dan 4. Kalau yang pertama adalah dengan jumlah nama cabang atau alkil ya. Soalnya ada 2.
untuk yang C-nya ada 3. Jumlah C ada 3. Yang versi pertama adalah propil seperti biasa, ya. Propil itu adalah CH2. Ya, jadi kalau ini saya bikinnya rantai terpanjangnya misalkan ada di sebelah kiri. CH2, CH2, CH3. Gitu ya. Jadi C3H7. Nah, kemudian ini propil. Yang kemudian yang kedua ada isopropil. Ya, isopropil. Dimana kalau untuk isopropil, nah kalau ini kan hitungannya dari nomor 1 ya, sesuai dengan ininya. Cuman kalau untuk isopropil itu cabangnya jatuhnya propilnya di nomor 2. Jadi kalau maksudnya tuh gimana sih? Misalnya gini, ini kan 1, 2, 3. Nah, kalau isopropil jatuhnya seperti ini. C, ini C, ini C. CH3, CH3. Sehingga ini jadinya CH saja. Nah, jatuhnya set 1, 2, 3. Jadi kalau misalkan propil jatuhnya, misalnya cabang propil di jatuh nomor 1, itu namanya propil. Kalau di nomor 2, jatuhnya adalah isopropil. Nah, kemudian untuk yang kedua dengan jumlah C-nya, ada 4. Yang pertama adalah butil itu sendiri, kemudian yang kedua adalah ada isobutil. Nah, jadi namanya tuh cabangnya sesuai dengan cabangnya itu sendiri, gambarnya kayak gimana, terkecuali kalau nggak dikasih tahu gambarnya. Ada isobutil, ada sekbutil, ada secondary butil, ada juga tersier butil, atau kita singkat tersbutil ya. Tersier butil. Tersier butil atau T butil juga nggak apa-apa, S butil juga nggak apa-apa. Nah, untuk butil itu adalah CH2, 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 CH3. Untuk sek butil, untuk tersier butil yang paling gampang ya. C, CH3, CH3, CH3. Jadi atau ini istilahnya namanya adalah 2 metil propil gitu. Nah, untuk secondary butil, nah untuk isobutil itu sama second butil itu begini. Kalau ini C, kemudian ini C sama-sama 3 semua ya. Nah, sebenarnya sama-sama 3 semua. Cuma bedanya adalah letak cabangnya. Kalau sek butil itu ada di sini cabang metilnya. Kalau isobutil itu ada di sini. Ya. Di sini ada CH3, ini CH3. Kemudian ini CH, ini CH2. Kalau ini CH, ini CH2, ya. Ini CH3. Oke, jadi nama untuk alkil ya. Kalau misalkan dia ada 4 kemungkinan alkilnya. Yang pertama, kalau misalkan polosan nih, cabangnya nggak punya cabang lagi, alias rantai lurus, namanya butil. Nah, kalau isobutil itu jatuhnya seperti ini, ya. 1, 2, 3, ya. Kemudian kalau ini jatuhnya cabangnya lagi di 1, 2, di nomor 1, ya. Kemudian kalau ini benar-benar huruf T ya, tersier butil. Jadi sebenarnya sama kayak nomornya 2 kayak gini. Tapi lebih tepatnya kalau tersier butil tuh di sini C-nya tuh ada 2. Jadi kalau ibaratkan ini adalah alkana, maka namanya adalah dimetil gitu ya, dimetil terus etana. Cuman nggak boleh ya. Jadi ini namanya gugus alkil yang bentuknya tersier butil itu adalah seperti ini. Oke, jadi ini tambahan ya untuk nama cabang alkil. Karena nanti ada kalanya alkilnya nggak lurus semua untuk yang C-nya, jumlah C-nya 3 atau 4. Kalau 5 sebenarnya sih mungkin ada, cuman jarang banget keluar. Yang paling sering keluar di soal itu adalah yang cabangnya metil, etil, itu nggak ada variasi lagi. Propil yang ada 2 variasi, ada propil, ada isopropil.
Yang keempat ada butil yang punya 4 variasi. Bisa butil, bisa isobutil, bisa sekunder butil, bisa tersier butil. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita balik lagi. Oke. Kita balik lagi ke utamanya. Contoh soal untuk alkana dan alkena ya. Oke, contohnya. Contoh nomor 1. Oke, menurut saya 3 aja cukup ya, karena gak jauh beda dengan alkana. Cuman di sini yang saya mau tambahkan adalah tentukan rantai utama itu adalah tentukan rantai karbon terpanjang. Nah, di sini ditambahin lagi ya, yang mengandung ikatan rangkap. Ya, wajib harus ada ikatan rangkapnya, karena kalau nggak ada ikatan rangkapnya, bukan alkena alkuna lagi. Oke, untuk soal nomor 1, ya contoh soal nomor 1, kira-kira rantai terpanjangnya yang mengandung ikatan rangkap itu yang mana? Ada banyak ya kan, sebenarnya pertama bisa begini, ya kan, tapi ini C-nya 4. Ternyata ada lagi yang lebih panjang seperti ini, yang dengan jumlah C-nya 5. So kita pakai yang ini. Nah, di sini ada dua cara kan nomornya. Nah, yang pertama dari yang bawah. 1 2 3 4 5. Kemudian yang ini 1 2 3 4 5. Kira-kira. Nah, di sini kira-kira kita pakai yang mana? Yang biru apa yang oranye nomornya? Nah, tadi berdasarkan aturan nomor urut dimulai dari rantai utama yang dengan nomor urut ikatan rangka terkecil. Berdasarkan yang biru dimulai 1, 2 rangkap. Berarti ikatan rangkapnya di nomor 2. Ya. Sedangkan untuk yang oranye 1, 2, 3. So, yang paling dekat ya yang biru. So, yang oranye gak kepake aturan nomornya. Jadi kita kasih nomornya dari atas ya, bukan dari yang bawah. Sehingga namanya adalah, nah ingat di sini ada cabang. Cabangnya apa? C-nya 1 doang nih, metil ya. Oke, berarti namanya jadinya adalah, ingat, nomor cabang, nama cabang. Nomor cabangnya ada di nomor 3 nih. Jadinya namanya adalah 3 metil ya. 3 metil. Kemudian nomor ikatan rangkap di nomor 2. Terus ini jumlah C-nya ada 5 biji ya. Sehingga namanya pentena, karena di sini alkena kan ikatan rangkap 2 ya. Jadi harusnya namanya pentana, jadi pentena. Kemudian untuk nomor 2. Sekarang ikatan rantai terpanjangnya di mana? Begini bisa. Kalau begini boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Nah, kalau yang begini, ini jumlah C-nya 4 ya. Terus begini juga jumlah C-nya 4. Nah, biasanya beda sama alkana. Kalau alkana kan kalau alkana kan kalau kayak gitu bisa jadi 2 tipe. Sedangkan kalau ini dengan yang ada di sini itu sama. Ya. Sama-sama cabangnya di nomor 3. Di nomor 2 ya. 1 2. Kalau misalkan kita pakai yang ke bawah, ini jadi cabang di nomor 2 ya. Kemudian kalau di bawah ya jadinya tetap di nomor 2 nih. Ya, 1 2 3 4. Ininya jadi cabang. Nah, jadi mau yang bawah boleh ya. Bawah boleh, ke yang lurus juga boleh. Oke. Di sini ada 2 nomor juga, ada caranya. Yang pertama dari kiri. 1 2 3 4. Dari kanan itu 1 2 3 4. Kira-kira mulai dari yang mana nih? Ya jelas. Kalau misalkan yang dari yang kanan ketemu dulu nomor 3, kalau dari kiri udah ketemu pas posisi 1. So, we choose yang hijau biru gini ya. Nah, jadi yang biru ini salah nih yang bawah. Nah, sehingga namanya apa sih jadinya? Nah, namanya ingat, berarti ini bertindak sebagai cabang. Cabangnya adalah etil ya.
di nomor 2. Sehingga namanya jadinya adalah 2 etil. Kemudian 1 butena. Seperti itu. Nah, kemudian lanjut. Nomor 3. Nomor 3, rantai terpanjangnya kira-kira yang mana? Ya, begini boleh. Lurus juga boleh. Ya, karena sama aja. Nah, seperti ini. Ingat ya, harus mengandung ikatan rangkapnya. Jangan sampai kalian bikinnya begini, nggak boleh ya. Nggak boleh kayak gitu. Nah, sekarang kalau berdasarkan ini, kita bikin 2 nomor dong ya. Ada yang pertama dari paling kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian ada dari kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita pilih yang mana? Jelas kita pilih yang hijau. Kenapa? Karena nomor rangkapnya lebih cepat ke 3. Ya, nomor 3 nih. Sedangkan kalau yang biru muda ketemunya di nomor 4. So, yang biru muda salah nih. Sehingga kita pilih yang hijau saja. Jadi namanya apa? Nah, tapi jangan lupa ada cabang nih. Ini cabangnya sama-sama etil semua. Jadi namanya adalah 2,5 ya. 2,5 di etil. 2,5 di etil. Kemudian ada 7 nih. Namanya jadinya 3 heptuna. Salah. Ini masih ada yang salah. Ayo, bisa tebak nggak salahnya di mana? Nah, salahnya adalah di rantai panjangnya. Ya. Jadi ini rantai terpanjang ini ada yang salah nih, ya. Rantai terpanjangnya ada yang salah. Kenapa? Kalian pasti ngeh ya kalau misalkan yang udah mulai paham. Kenapa? Rantai terpanjangnya itu dimulai dari yang paling kiri bawah. Seperti itu ya. Tapi ini saya ulangi lagi, ini C ya. Nah, jadi nomornya seperti ini ya. Ikatan rangkap mulainya dari seperti ini dong. Kalau kayak gini, ini total nomornya 8 ya. Ada 8. Ada dari paling kiri bawah, ada yang kanan. Oke. Di sini 1, 2 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atau dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6, 7, 8. Nah, sekarang ini kira-kira yang benar yang mana? Nah, kalau kita perhatikan ternyata yang biru muda itu ketemunya di nomor 4. Kemudian yang hijau itu pun ketemu di nomor 4. So, kita kira-kira milih yang mana nih? Terus cabangnya juga sama nih. Cabangnya di nomor 3 juga. Nah, dengan kalau rantai cabangnya terdekat lebih, kan kalau sama, kalau misalkan jarak terdekatnya sama ya, dia itu ditambahin lagi. Jika nomor urut ikatan rangkap terkecil ada 2 ya atau lebih, kalian harus berarti tergantung dengan cabang dulu. Berarti tergantung dengan cabang terdekat. Ya, tergantung dengan cabang terdekat. Misalkan kalau sama-sama 3 nih, terus yang dari hijau ke nomor 2, kalau yang biru itu nomor 3, kita pilih yang hijau. Tapi ternyata berdasarkan cabangnya sama-sama di nomor 3, ingat, jika letak cabang terdekat sama, maka nomor urut dimulai dengan cabang yang jumlah atom C-nya paling banyak. Nah, berarti kita pilih yang mana? Ya, tetap yang hijau dong. Karena apa? Kalau misalkan kita bikin ini
ini etil, sedangkan ini metil. Berarti kita pilih yang etil, dari etil, bukan dari metil. So, yang biru ini salah semua nih. Ya, yang biru salah, kita pakai hijau. Jadi ingat ya aturannya ya. Nah, mungkin nanti kalau udah terbiasa ngerjain sih nanti baru lebih cepat ngerjainnya. Oke. Nah, untuk ini berarti namanya jadinya adalah 3 etil. Nah, nomornya di nomor 4 ya. Optuna. Jadi namanya adalah 3 etil. Metilnya jangan lupa ya. Nah, masa metilnya ditinggalin sih? Nah, di nomor 6 ya. 6 metil, 4 optuna. Nah, jadi seperti itu ya untuk nama senyawa alkena dan alkuna. Ada sedikit kemiripan dari proses nomornya dan tahap-tahapnya. Cuman yang membedakan alkana dengan alkena dan alkuna adalah kalau alkana nggak punya cabang, so penting fokus ke rantai terpanjangnya. Kalau alkena dan alkuna udah rantai terpanjang, kalian juga harus fokus ke ikatan rangkapnya juga. Nah, untuk aturan nomornya ada tambahan untuk yang ada alkena dan alkuna. Ternyata kalau misalkan nomor urut ikatan rangkapnya terkecil ada 2, ya. Jadi kayak ibaratkan rantai utamanya itu lebih dari 1 gitu ya. Maka kalau misalkan lebih dari 1, rantai utama yang paling banyak cabang. Kalau misalkan yang rangkap nih, yang rangkap 2, rangkap 3, kalau ikatan rangkapnya terkecil ada 2 atau lebih, tergantung dengan cabang terdekat. Kalau cabang terdekatnya ada 2 dan sama-sama nomor 3, ya pilih berdasarkan aturan yang kedua nih. Kalau letak cabang terdekat sama, nomor urut dimulai dari cabang yang jumlah atom C cabangnya paling banyak. Yaitu adalah etil ya, tadi kita pilih. Daripada metil. Oke, seperti itu ya untuk tata namanya. Oke, selanjutnya setelah tata nama kita akan bahas isomer. Oke, so ini kita hapus terlebih dahulu ya. Nah,